Halo semua, gimana kabarnya nih? Ketemu lagi bareng Jenny. Selamat datang di channel Jendela Finansial. Kalian udah gak asing kan sama emas? Yaps, udah sejak lama emas ini jadi alat tukar, jaminan perang, tabungan, hadiah, sampai mahar pernikahan karena nilainya yang tinggi. Tapi kalian tahu nggak sih gimana sejarahnya emas? Bahkan sampai saat ini masih eksis kan sebagai logam mulia yang harganya terus meningkat. Nah, Jenny bakal bahas nih gimana sejarah emas dari beberapa era. Mulai dari penemuan emas, awal perkembangannya jadi standar alat tukar, masa kejatuhannya, sampai masa kebangkitannya, hingga saat ini masih populer jadi aset investasi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu YouTube Jendela Finansial biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Jendela Finansial juga ada di Instagram dan TikTok juga ya. Oke, pertama kita bahas awal penemuan emas. Sebenarnya nggak ada catatan yang benar-benar menegaskan kapan dan siapa yang pertama kali menemukan emas. Tapi emas dipercaya pertama kali ditemukan di sungai-sungai sampai goa dalam wujud yang masih sangat alami. Menurut National Mining Association, emas pertama kali digunakan oleh budaya Eropa Timur modern pada 4000 tahun sebelum Masehi sebagai bahan membuat benda-benda dekoratif. Sejak awal penemuannya tersebut, emas udah jadi standar alat tukar. Seperti di 3100 tahun sebelum Masehi, emas dan perak digunakan sebagai standar rasio oleh Manners, pendiri dinasti Mesir. Kalau bicara soal alat tukar, perjalanannya tuh panjang banget sampai akhirnya emas jadi alat tukar. Nah, cikal bakal alat tukar ini datang dari konsep barter yang sudah ada ribuan tahun lalu. Alat tukar ini berlaku umum untuk semua orang sebagai perantara dalam perdagangan. Dan tentunya alat tukar ini kegunaannya harus diakui oleh sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat. Terus, apakah emas adalah alat tukar pertama? Tentu aja enggak, karena awalnya setiap kelompok masyarakat di berbagai belahan di dunia punya alat tukar yang berbeda-beda. Misalnya, komoditas pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai alat tukar perdagangan adalah jelai padi yang digunakan bangsa Sumeria 3000 tahun sebelum Masehi. Beberapa ratus tahun kemudian, sebelum jadi alat tukar, emas banyak ditemukan dalam bentuk perhiasan sebagai timbunan harta karun Gold of Troy 2450 sampai 2600 tahun sebelum Masehi di Turki. Inilah era di mana emas dihargai tinggi dan masih banyak dikuasai kerajaan sebagai benda pemujaan dalam upacara keagamaan. Kemudian, lewat perdagangan, emas mulai menyebar ke seluruh dunia sekitar 1800 tahun sebelum Masehi. Ini terjadi sampai 1500 tahun sebelum Masehi saat kerajaan kuno Mesir dapat keuntungan besar dari penghasilan emasnya. 1200 tahun sebelum Masehi, Mesir akhirnya menemukan percampuran emas dan logam lain untuk membuat material logam yang lebih kuat dengan corak warna yang berbeda. Terus, kapan nih masyarakat mulai pakai emas sebagai alat tukar untuk pertama kalinya? Apakah emas dipakai sebagai alat tukar di daerah dengan banyak cadangan emas? Enggak juga. Justru peradaban Aztec yang kaya dengan mineral emas membuatnya jadi bahan kerajinan alias jadi hiasan doang. Gimana sih ceritanya alat-alat tukar yang berbeda-beda ini akhirnya dipersatukan? Kalau berdasarkan sejarah uang, ternyata alat tukar berbahan logam khususnya emas inilah yang jadi cikal bakal alat transaksi internasional yang berlaku di berbagai belahan dunia. Jadi gini, beberapa alat tukar sebelumnya seperti berbentuk makanan atau batu itu punya kekurangan, seperti kurang awet dan susah untuk dibawa. Makanya di era kebudayaan logam, manusia mulai berpikir kalau bahan ini cocok jadi alat tukar yang praktis, lumayan langka, dan gak gampang rusak.
Peradaban yang pertama kali pakai logam adalah peradaban Cina kuno yang pakai tembaga sebagai alat tukar sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan peradaban pertama yang pakai emas sebagai alat tukar adalah Kerajaan Lydia di daerah Turki yang mulai mencetak koin emas murni pertamanya sekitar 560 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Romawi baru mengeluarkan koin emasnya di 50 tahun sebelum Masehi bernama aureus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti emas. Nah, saat koin emas belum terlalu populer, Inggris akhirnya mengeluarkan koin emas pertamanya di tahun 1284 Masehi bernama florin. Sementara di seluruh Eropa, Italia modern, dan Republik Florence mengeluarkan ducat emas pertamanya yang kemudian jadi mata uang emas paling populer di dunia. Meskipun beberapa peradaban udah pakai logam dan emas sebagai alat tukar, tapi nggak semua bangsa langsung otomatis kompak nih. Butuh waktu yang sangat lama banget sampai logam, emas, perak, dan tembaga ini diakui masyarakat luas di berbagai belahan dunia sebagai alat tukar perdagangan. Salah satu proses terbesar yang buat penyesuaian ini adalah penaklukan kerajaan-kerajaan Timur Tengah hingga Eropa di era klasik sampai Kerajaan Romawi. Perjalanan membangun persepsi bahwa logam, khususnya emas, menjadi alat tukar yang universal itu berproses dari masa ke masa melalui berbagai peperangan dan aneksasi yang berjalan ribuan tahun. Akhirnya, tahun 1787, Amerika Serikat membuat koin emas pertamanya. Kemudian tahun 1792, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang koin yang membuat negara tersebut jadi standar perak, emas, bimetalik. Namun, tahun 1976, Amerika Serikat meninggalkan standar emas dan sepenuhnya diganti ke uang kertas. Sebenarnya pada tahun 1871 sampai 1914 adalah periode yang stabil secara politik dunia untuk standar emas. Tapi semuanya runtuh saat Perang Dunia Pertama dimulai tahun 1914. Penggunaan standar emas ini juga sejalan dengan perkembangan moneter karena sangat bergantung sama persediaan logam mulia ini. Makanya, perang buat pasokan emas dunia turun drastis. Produksi uang kertas yang terlalu banyak juga memicu inflasi dan bank coba menaikkan bunga biar nasabah nggak beralih ke emas. Makanya, sejak tahun 1929, standar emas udah mulai ditinggalkan karena depresi ekonomi pertama yang melanda dunia. Emas akhirnya benar-benar melepaskan perannya sebagai uang setelah pecahnya Perang Dunia Kedua. Sistem Bretton Woods akhirnya tercipta tahun 1944 sebagai sebuah rezim nilai tukar tetap di mana dolar Amerika Serikat jadi standar mata uang internasional di hampir semua negara. Sejak saat itu, US dollar dianggap sebagai emas yang baru dan jadi reserve currency terbesar di dunia hingga saat ini. Meskipun akhirnya sistem ini gagal di tahun 1971 saat Amerika Serikat secara sepihak mengakhiri standar emasnya. Terus, kenapa ya emas sampai sekarang masih eksis? Ya, karena emas juga punya masa kebangkitannya, terutama saat kondisi tahun 1968 terjadi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Makanya, tahun 1971 itu tadi, Presiden Amerika Richard Nixon akhirnya mengumumkan kalau Amerika Serikat mengakhiri konvertibilitas dolar jadi emas untuk bank sentral negara-negara lain. Itulah sebabnya setelah sistem Bretton Woods ini runtuh, harga emas pun diperdagangkan secara bebas lagi di pasar dunia. Kalau kamu penasaran, kenapa ya Presiden Nixon mencabut standarisasi emas dalam pencetakan dolar? Jenny terus terang aja nih kalau ada banyak banget gejolak dinamika geopolitik yang cukup kompleks. Kalau Jenny jelasin, videonya bakal kepanjangan. Tapi salah satu alasan yang paling populer adalah ketersediaan emas sebagai mata uang udah nggak bisa mengimbangi tuntutan jumlah volume perdagangan dunia. Meskipun sekarang emas udah nggak jadi alat tukar, tapi emas masih memiliki nilai yang tinggi.
Harganya yang cenderung naik membuat emas sekarang dianggap sebagai investasi yang safe haven, alias bisa menjaga kekayaan seseorang dari inflasi karena harga emas cenderung stabil. Terbukti dari sejarahnya yang panjang, gak heran emas punya keistimewaan sebagai logam mulia dan lumrah sekarang jadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Gimana guys? Sekarang udah paham kan sejarah emas itu gimana? Besok bahas emas tentang apa lagi ya?